Assalamualaikum semuanya, saya Rahmani Azahra dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menceritakan sebuah cerita pendek yang berjudul Minar. Minar, itulah namanya, perempuan yang banyak menyimpan rahasia dalam hidupnya. Tidak ada satupun yang tahu akan sifat aslinya. Parasnya yang sangat rupawan dan teguh dalam pendiriannya. Mungkin moto hidupnya adalah jangan terlalu percaya dengan orang lain. Moto hidupnya itu lahir karena masa lalunya yang kelam dan tidak berwarna seperti hidup orang lain. Walaupun Minar tidak tahu bagaimana kehidupan orang lain, tetapi Minar merasa kehidupan orang lain akan jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Minar sendiri berasal dari Yogyakarta. Minar lahir di salah satu desa di daerah tersebut. Tetapi untuk saat ini Minar tinggal di Jakarta. Penyebabnya karena ada sesuatu yang harus diselesaikan, dan itu berkaitan dengan masa lalunya. Minar sendiri menjadi buruh pabrik di salah satu pabrik di pinggiran Jakarta. Tinggalnya di kosan yang isinya perempuan semua. Minar mempunyai 3 teman, yaitu Nita, Sekar, dan Ayu, yang memiliki ciri khas masing-masing. Nita yang memiliki keayuan dalam berbicara, walaupun tetap saja sama saja kayak Ayu. Ayu yang tidak memiliki keayuan, tetapi hampir sama miripnya sifatnya seperti Nita. Sekar yang memiliki paras keibuan dan sifatnya tentu juga seperti keibuan. Seperti saat ini mereka sedang berbincang di dalam kamar Sekar sambil memakan masakan Sekar. "Weh, ini kamu masak banyak banget deh, Sekar. Memangnya kamu ada tamu?" tanya Nita. "Enggak ada kok, Nit. Aku mau kasih ke Abang Juna dan teman-temannya. Kebetulan mereka hari ini ada lembur, jadi pasti ngebutuhin bekal yang banyak," jawab Sekar sambil menata bekalnya. "Wih, Bang Juna pasti bangga ya punya adik kayak kamu," sahut Ayu. Sebenarnya Ayu ini sering panggilan gue elu, tapi entah kenapa Ayu bersama Sekar pasti aku kamu. Tapi kayaknya kalau aku yang jadi Sekar, aku deh yang bakalan bangga sama Bang Juna. Hehehe. Nita yang menyahuti jawaban Ayu. "Lah, itu mah emang lunya yang kegatelan, Ayu, yang kegatelan Nita. Pengen banggain Bang Juna. Aneh deh lo. Lo aja bukan siapa-siapanya Bang Juna. Tapi kenapa sih lo udah bilang bangga aja?" jawab Ayu dengan kesal. "Ya jelas dong, Bang Juna tuh pekerja keras kali, dan apalagi dia mempunyai kelebihan tersendiri," jawab Nita sambil senyum-senyum sendiri. Lalu sahut Ayu, "Ih najis. Gue tuh ya udah tahu pembicaraan lu, Nit. Pasti segi fisik lagi yang dilihat. Nih, temen lu Kar, emang otaknya kurang," sahut Ayu dengan nada kesal. Itulah keseharian Nita dan Ayu. Sering adu pembicaraan, bahkan topiknya tidak dimengerti oleh teman-temannya. Hanya Sekar dan Minar yang paham betul celotehan mereka. Kalian lihat Minar gak ya? Aku dari tadi sejak pulang kerja, aku gak lihat Minar, tanya Sekar dengan mereka berdua. "Gue baru dateng sih tadi barusan, jadi gak tahu deh si Minar kemana," jawab Ayu. "Mungkin dia belum pulang kali," sahut Nita sambil membawa gelas. "Oh begitu, oke deh, aku mau ke dapur dulu ya," jawab Sekar sambil diangguki oleh teman-temannya.
Ayu, menurut kamu Bang Juna mau gak ya sama aku? Tanya Nita kepada Ayu. Mana gue tahu Nita, jawab Ayu yang nada kesal. Kesel banget deh kamu, jawab Nita sambil cemberut. Bodo amat ya Nit, terserah lu, jawab Ayu dengan nada pasrah. Lalu di sisi lain ada seseorang yang sedang berlari dengan susah payah. Dan sampai baju seragamnya pun sudah penuh dengan keringat. Lalu tiba-tiba dia tertabrak dan hampir mencium aspal. Dia merasa dia tertabrak dirinya oleh seseorang, tapi dia bingung dia siapa. Lalu pandangannya dia arahkan ke atas. Bang Juna, ucap orang tersebut. Aduh, kamu kenapa gak hati-hati sih jalannya? Saya merasa bersalah nih jadinya, jawab Bang Juna sambil membantu orang tersebut. Maaf ya bang, saya tadi yang salah karena buru-buru, jawab orang tersebut. Iya, saya juga minta maaf kok karena lalai dalam berjalan, saut Bang Juna. Oh iya, kamu mau ke mana Minar? Pasti mau ke kosan ya? Iya nih bang, aku mau ke kosan. Ya udah sudah yuk, kita bareng saja. Aku juga mau ke kosan kamu, nyamperin Sekar. Lalu dianggukkan dengan Minar. Akhirnya mereka berjalan menuju kosannya Minar. Dan sesampainya di kosan tersebut, mereka mempunyai tujuan masing-masing. Juna ke kamarnya Sekar atau menghampiri Sekar, dan Minar menghampiri kamarnya sendiri. Akhirnya Minar memutuskan bersih-bersih dan segera bergabung ke kamar Sekar yang sudah ada teman-temannya di sana beserta Juna. Kamu dari mana sih? Kamu dari mana saja sih, Nar? Tanya Sekar dengan Minar. Aku tadi habis mandi. Oh alah, kirain kemana? Tadi aku tanyain ke mereka, katanya kamu belum pulang. Iya nih, aku baru dateng. Maaf ya teman-teman, tadi aku pulangnya lama. Gak apa-apa kok, gak apa-apa, jawab Nita. Selanjutnya mereka berbincang-bincang tentang hal lain seperti pekerjaan, masalah hidup, lalu kesusahan dalam mengatur uang dari hasil gaji mereka. Lalu tiba-tiba Minar berkata, Nita, gue besok gak masuk ya, dan kemungkinan gue akan cuti selama 3 hari. Jadi partner lu akan digantikan dengan Karina. Hah? Kok Minar mendadak cuti sih? Aku males kalau harus digantiin partner loh, kata Nita. Lah, lagi ada masalah Nar, sambung Sekar dengan bertanya. Iya maaf ya, gue baru bilang tadi, tapi jujur baru kepikiran tadi sore, makanya gue baru minta cuti. Tapi gue lagi gak ada masalah kok, cuma pengen istirahat saja, jawab Minar dengan nada santai. Lalu Ayu ikut berkata, gayaan banget sih lu pakai istirahat, padahal biasanya juga hektik banget loh. Lalu Minar menjawab, ya deh terserah lu. Terus kata Nita langsung berkata, lapar nih, makan yuk. Tadi Sekar udah masak, jadi gue gak sabar nih pengen nyobain. Ya udah yuk, kita ke ruang makan, sahut Ayu ikutan. Keesokan harinya Minar berada di kosan sendirian. Yang lain teman-temannya sedang bekerja. Minar sedang memikirkan apa saja yang harus dia lakukan ke depannya. Minar ke kota Jakarta tentunya bukan hanya bertujuan mencari pekerjaan. Tujuan yang lain yaitu mencari pembunuh kedua orang tuanya. Minar harus bisa mencarinya. Tetapi mengapa sulit sekali?
Padahal petunjuk yang dia ingat hanya bekas luka jahitan di bagian jari kaki. Tetapi itu tidak bisa dibuktikan segampang itu. Lalu dia kepikiran, dia pernah megang buku atau pernah simpan buku catatan ayahnya. Lalu Minar pun ke lemari, dan akhirnya Minar menemui buku catatan tersebut. Sedangkan Mina lagi berpikir bagaimana dia mencari pembunuh kedua orang tuanya, ternyata digedor-gedor dari luar pintunya, dan dia tidak tahu siapa yang menggedor pintu tersebut. Minar, kamu di dalam kan? Ini aku Nita, mau ngajak kamu makan siang. Tanya, sahut Nita dengan nada sedikit meninggi. Batin Minar berkata, aku kira siapa. Minar langsung membuka pintunya. Aku kira siapa? Memangnya sudah masuk jam makan siang ya? Tanya Mina sambil melihat ke arah jam dinding. Belum sih, tapi aku pengen aja ngelihat kamu keluar. Emangnya kamu gak bete apa di dalam mulu? Iya sih, lumayan bete, tapi enak loh tidur tadi di dalam, jawab Mina. Hanya yuk keluar. Tapi kamu enak ya ternyata tidur. Ternyata enak juga ya cuti, sahut Nita dengan sinis. Sebagai jawaban Minar hanya mengangguk saja dan tertawa. Kamu kok udah pulang nih? Sambil menikmati minumannya. Iya, aku tadi kerjanya gak terlalu banyak, Minar. Makanya aku pilih pulang aja langsung biar bisa istirahat. Lalu Minar pun menjawab, walah, gimana keadaan pabrik nih hari ini? Baik kok, tapi tadi yang nanyain kamu loh. Siapa? Jawab Minar dengan nada kaget. Itu tadi Bang Juna nanyain kamu. Oh alah, aku kira siapa, jawab Minar. Oh iya, kamu juga ditanyain tadi kamu kenapa cuti gitu. Terus kamu jawab apa nih? Ya aku jawab aja, mungkin kamu pengen istirahat gitu. Lalu malamnya mereka berempat makan bersama dengan Juna, karena Juna ingin makan bersama di kosan adiknya. Tapi tentunya hanya sebatas di teras saja. Lalu Bang Juna juga bertanya, kok sepi banget sih nih di kosan? Mungkin yang lain pada lembur Bang, jawab Sekar. Terus Sekar bertanya lagi kepada Juna, Bang Juna kenapa sih gak mau makan di kosan abang? Di kosan abang lagi sepi juga deh, makanya aku kesini biar gak sepi. Ternyata di sini juga sepi. Lalu mereka berempat terkekeh. Dan akhirnya Minar sampai setelah makan, Minar pun balik ke kosan, balik ke kamarnya masing-masing. Begitu pula dengan teman-temannya. Lalu sepertinya Minar berpikir keesokan harinya dia akan menyampar atau ke rumah sahabat lamanya dari ayahnya. Keesokan harinya Minar pergi menemukan sahabat bapaknya tersebut. Lalu sahabat bapaknya pun menyambutnya dengan sukacita. Minar kira Pak D sudah tidak mengingat Minar lagi, ucap Minar sambil dengan nada bercanda. Tidak mungkin Pak D, tidak ingat kamu. Apalagi kamu Pak D anggap seperti anak Pak D sendiri. Oh iya, bagaimana kabar kamu Minar? Lalu apakah kamu masih bekerja di tempat yang lama?
Alhamdulillah Pak D, aku baik-baik saja dan aku juga masih bekerja di tempat yang lama kok. Oh syukurlah, Pak D ikut senang. Kamu sehat dan senang seperti ini. Lalu akhirnya Pak D bertanya kembali, kamu ada apa main kesini? Pak D yakin kamu pasti ada yang mau ditanyakan. Memangnya iya sih, aku ada perlu kesini, tapi aku juga mau tahu kabar Pak D, keadaan Pak D bagaimana. Dan juga aku membawakan roti sobek kesukaan Pak D loh. Oh ya ampun, kamu repot-repot segala bawain Pak D roti. Alhamdulillah deh, kabar Pak D baik kok. Walaupun semenjak Bu Demo sudah tiada, ya Pak D merasa hampa. Pak D tidak perlu sedih, aku masih bisa ke rumah Pak D kok. Biar Pak D tidak hampa lagi, kan kita nasibnya sama. Haha, jawab Minar dengan nada bercanda. Ya ampun Minar, kamu bisa saja. Pak D ndak jadi sedih nih, sahut Pak D dengan nada ketawa. Minar senang melihat Pak D-nya ini tertawa kembali. Lalu Minar segera menanyakan apa yang dia mau tanyakan. Pak D, Minar mau bertanya, apa Pak D waktu itu tahu siapa yang menjadi musuh kedua orang tua Minar? Sejujurnya Pak D tidak tahu orang yang sirik dengan bapak kamu itu siapa. Tapi bapak kamu ya pernah sih bertengkar kecil dengan sahabatnya. Tapi itu sudah lama dan itu juga tidak akan terulang kembali. Karena sahabat bapakmu itu sudah meninggal, nak. Oh alah, terus dia kemana? Dia sudah pindah sih, bukan di Yogyakarta lagi. Dan Pak D ndak tahu dia di mana. Tetapi Pak D waktu itu gimana? Apakah Pak D juga ada clue buat pembunuh kedua orang tua Minar? Pak D ndak tahu. Tetapi Pak D waktu itu bertemu dengan bapak polisi yang menyelidiki kasus orang tua kamu. Dan mereka berkata jika yang membunuh kedua orang tua kamu itu bukanlah rentenir atau motif balas dendam lainnya, tetapi ini seperti perampok. Sebab pada saat itu, kalau tidak salah yang diambil semuanya uang, berlian, serta kalung emas yang dipakai ibumu. Aku memikirkan penjelasan Pak D tadi, tapi yang aku ingat pada saat itu memang kalung ibu sudah putus dan gelang ibu pun sudah tidak ada di dalam laci lagi. Mungkin ini benar yang dikatakan Pak D. Apa aku harus mencari petunjuk lain? Tapi mengapa hati ini kurang pas jika aku belum menemukan siapa pelaku pembunuhan ini? Batin Minar menjelaskan itu. Lalu sesudahnya Minar kembali ke kosan. Minar pun memikirkan hal yang dikatakan Pak D. Pada saat Minar memutuskan untuk tidur, Minar bermimpi ketemu kedua orang tuanya. Dan akhirnya Minar terbangun di tengah malam. Sekitar jam 3-an atau pukul 3, Minar pun memutuskan untuk sholat tahajud. Dan mungkin Minar berpikir ini memang sudah petunjuk dari kedua orang tuanya. Lalu keesokan harinya Minar mendatangi rentenir tersebut. Rentenir yang pada saat itu Minar
temui di kantor polisi. Ternyata kantor polisi pun juga tidak menangkap rentenir tersebut ya, karena memang rentenir tersebut yang tidak salah. Akhirnya Minar datang ke rumah rentenir tersebut, dan Minar pun mencari alamatnya di belakang buku catatan bapaknya, karena bapaknya ini sangatlah rajin untuk mencatat setiap dia hutang di rentenir lain, alamat rentenirnya atau nama rentenir tersebut. Minar pun langsung mengetok pintu rumah rentenir tersebut setelah dia menemui rumahnya. "Ada apa ya, Mbak?" tanya sosok parubaya tersebut. "Oh iya Pak, ini apakah benar rumah Pak Teguh?" tanya Minar. "Oh iya Mbak, benar. Ini saya Pak Teguh. Ada apa ya Mbak?" "Oh iya Pak, ini apakah Bapak benar seorang rentenir yang menagih utang kepada Bapak saya? Yaitu Bapak saya bernama Pak Karyo." "Oh alah, almarhum Pak Karyo toh. Iya, saya yang menagihnya. Tapi saya sudah tidak bekerja Mbak menjadi rentenir lagi. Maaf ya Mbak, ada keperluan apa ya?" "Oh alah, gini Pak. Saya ingin bertanya perihal utang Bapak saya. Dan kalau boleh tahu, Bapak kapan ya terakhir menagih utang ke Bapak saya?" "Oh Mbak, ini waktu itu kita pernah ketemu di kantor polisi ya Mbak?" "Iya Pak, benar." "Oh alah, gini Pak, kalau saya sih gini Mbak, kalau saya sih tidak pernah menagih utang Bapak Karyo, tetapi pada saat itu saya pertama kali menagih utang Pak Karyo. Kalau tidak salah saat Pak Karyo meninggal, dan itu juga saya salah orang Mbak. Saya kira itu bapaknya Mbak, ternyata itu orang lain. Dan itu pada saat bapak saya terbunuh ya Pak?" "Iya Mbak, benar. Saya juga kaget. Setelah keesokan harinya saya dengar berita Pak Karyo meninggal karena terbunuh," saut Pak Teguh. Lalu Minar berpikir sejenak. Jika hari itu Pak Teguh datang, dan kalau yang Minar ingat, tadi Pak Teguh sempat foto yang berada di rumahnya. Apakah Bapak masih simpan foto tersebut Pak? "Oh iya, saya masih simpan kok Pak. Saya masih simpan kok Mbak. Sebentar ya, saya ambil HP saya. Soalnya juga itu HP saya sudah lama digunakan. Jadi saya tidak tahu masih menyimpannya atau enggak. Tapi seingat saya sih masih menyimpan Mbak. Boleh saya lihat? Sebentar ya, saya ambil HP-nya dulu." Minar hanya mengangguk saja. 5 menit kemudian Pak Teguh datang dan memperlihatkan foto tersebut. Dan dengan terkejutnya, foto tersebut sangat mirip dengan seorang yang dia kenal. Dekat sekali dengan dia, dan bahkan sering ketemu. Dengan begitu Minar syok berat. Tidak lain, dia adalah Juna. Jadi selama ini dia berdekatan dengan pembunuh kedua orang tuanya. Bahkan di foto tersebut, Minar melihat Juna yang berpakaian sama persis dengan pakaian pada saat Sekar cuci baju dia. Dan Minar pun sempat bertanya juga, baju tersebut punya siapa? Dan Sekar menjawab kalau itu punya abangnya, yaitu Bang Juna. Sekian dari cerpen saya. Maaf jika banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.